Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Akuntansi Manajemen akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan tema analisis biaya, volume, dan laba. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Rita Dwi Solika, NIM terakhir 058. Yang kedua ada Rizkiana Lailatul Yulanti, NIM terakhir 079. Yang ketiga ada Dea Putri Novitasari, NIM terakhir 081. Berikut akan disampaikan oleh Mbak Dea. Analisis Siti Impas adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan juga tidak mengalami kerugian. Biaya yang dikorbankan dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Perhitungan laba atau rugi, yaitu dengan cara penjualan dikurangi dengan biaya variabel yang menghasilkan kontribusi margin, kemudian dikurangi dengan biaya tetap dan menghasilkan laba atau rugi. Rumus yang digunakan titik impas dalam unit yaitu BEP sama dengan FJ per P min VJ, sedangkan titik impas dalam rupiah yaitu BEP sama dengan FJ per 1 min VJ per P. Tingkat keamanan atau margin of safety merupakan hubungan atau selisih antara penjualan tertentu dengan penjualan pada titik impas. Rumus yang digunakan untuk menghitung penjualan budget yaitu MOS sama dengan penjualan budget per penjualan BEP kali 100%. Sedangkan rumus yang digunakan untuk penjualan MOS yaitu MOS sama dengan penjualan budget dikurangi penjualan BEP per penjualan budget kali 100%. Grafik hubungan biaya volume laba. Ada dua grafik yang paling mendarat, yaitu grafik volume laba dan grafik laba volume biaya. Yang pertama, grafik laba volume yang menggambarkan secara visual hubungan antara laba dan unit yang terjual. Grafik laba volume adalah grafik dari persamaan laba operasi. Laba operasi sama dengan harga jual kali unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali unit terjual dikurangi total biaya tetap. Yang kedua, grafik biaya volume laba memperlihatkan hubungan di antara biaya, volume, dan laba atau laba operasi dengan menggambarkan garis total pendapatan dan garis total biaya pada grafik. Untuk memperoleh hubungan yang lebih terperinci, untuk menggambarkan dua garis terpisah, garis total pendapatan dan garis total biaya. Kedua garis tersebut diwakili oleh dua persamaan berikut. Pertama, pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit. Yang kedua, total biaya sama dengan biaya variabel per unit kali jumlah unit plus biaya tetap. Asumsi analisis biaya volume laba. Grafik volume laba dan biaya volume laba bergantung pada beberapa asumsi penting. Yang pertama, fungsi biaya dan pendapatan yang linear yang dapat ditentukan dan tetap konstan pada kisaran yang relevan. Yang kedua, harga jual dan biaya diketahui dengan pasti. Yang ketiga, jumlah unit yang diproduksi adalah jumlah unit yang dijual, tidak ada persediaan barang jadi. Yang keempat, bauran penjualan diketahui dengan pasti untuk situasi titik impas untuk lebih dari satu jenis produk. Ilustrasi hubungan di antara variabel-variabel dalam CVP Loss Company yang memproduksi dan menjual satu jenis produk dengan biaya-biaya sebagai berikut. Harga jual per unit $1.000, biaya per unit 500, margin kontribusi sama dengan $10 dikurangi $5 sama dengan $5. Titik impas dalam unit $10.000 dibagi $10 dikurangi $5 sama dengan 2.000. Dari panel-panel grafik di atas, pengaruh dari perubahan harga jual titik impas dalam unit sama dengan $10.000 dibagi $12 dikurangi $5.
sama dengan 1.429 atau dalam pembulatan. Pengaruh dari perubahan biaya variabel per unit titik impas dalam unit sama dengan $10.000 dibagi $10 dikurangi $6 sama dengan 2.500 unit. Pengaruh dari perubahan biaya tetap titik impas dalam unit sama dengan $12.000 dibagi $10 dikurangi $5 sama dengan 2.400. Analisis produk lebih dari satu. Dalam analisis biaya, volume laba dapat dilakukan jika hanya ada satu jenis produk. Meskipun analisis GVP menjadi semakin rumit dan adanya produk yang berjumlah lebih dari satu, praktiknya sebenarnya cukup mudah. Titik impas dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi harga min biaya variabel per unit. GVP untuk produk tunggal dapat diterapkan secara langsung dalam kunci perubahan menentukan bauran penjualan dan analisis biaya volume laba. Menghitung titik impas dalam unit untuk perusahaan yang memiliki produk lebih dari satu. Untuk menjual atau memproduksi, perusahaan perlu mengetahui beberapa jumlah unit dari setiap produk untuk memperoleh titik impas. Titik impas paket sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi per paket. Kedua, laporan biaya rugi solusi titik impas. Menghitung titik impas penjualan dalam dolar untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu produk. Dengan menggunakan pendekatan ini, perusahaan tidak lagi memerlukan informasi dari setiap produk, tetapi cukup menggunakan rasio margin kontribusi perusahaan secara keseluruhan. Titik impas dalam penjualan sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Kedua, laporan laba rugi solusi titik impas. Berikutnya yaitu analisis resiko. Resiko dan ketidakpastian merupakan suatu bagian dari pengambilan keputusan dalam berbisnis dan bagaimana juga harus dihadapi. Secara formal, resiko berbeda dengan ketidakpastian, di mana resiko merupakan suatu distribusi probabilitasnya dari variabel-variabel yang diketahui, sedangkan ketidakpastian probabilitasnya tidak diketahui. Akan tetapi, untuk kepentingan analisis CV, istilah resiko dan ketidakpastian digunakan secara bergantian, yaitu saling berdampingan. Berikutnya yaitu bagaimana para manajer menghadapi resiko dan ketidakpastian. Berikut beberapa jenis metodenya. Pertama, tentu saja adalah manajemen harus sadar akan sifat ketidakpastian dari masa depan, harga, biaya, dan kuantitas. Yang kedua yaitu para manajer bergerak dari pertimbangan akan titik impas ke apa yang disebut dengan break-even point. Yang ketiga yaitu para manajemen dapat melakukan analisis sensitivitas atau analisis what-if. Ada dua konsep yang berguna bagi manajemen, yaitu ada margin of safety dan operating leverage. Kedua konsep ini dapat dianggap sebagai ukuran-ukuran resiko, yang dimana setiap konsep membutuhkan pengetahuan tentang biaya tetap dan variabel. Margin of safety adalah merupakan jumlah unit yang terjual atau pendapatan yang diperoleh di atas volume titik impas. Margin of safety dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari resiko. Ada kejadian yang dapat diketahui saat rencana dibuat, yang dapat menurunkan penjualan di bawah tingkatan awal yang diharapkan. Dalam kejadian ini, di mana penjualan turun, resiko mengalami kerugian berkurang jika margin of safety diharapkan besar dibandingkan dengan jika margin of safety kecil. Para manajer menghadapi margin of safety yang rendah mungkin harus mempertimbangkan tindakan untuk meningkatkan penjualan atau menurunkan biaya. Langkah-langkah tersebut akan meningkatkan margin of safety dan menurunkan risiko terjadinya kerugian. Selanjutnya yaitu operating leverage. Dalam fisika, lever adalah suatu mesin yang digunakan untuk menggandakan kekuatan.
Pada dasarnya, lever menggandakan usaha yang dilakukan untuk bekerja lebih banyak. Semakin besar muatan yang dipindahkan oleh sejumlah usaha tertentu, maka semakin besar manfaat mekanismenya. Dalam istilah keuangan operating leverage, memperhatikan relatif dari biaya tetap dan biaya variabel di suatu perusahaan. Terkadang biaya tetap dapat ditukar dengan biaya variabel. Saat biaya variabel turun, margin kontribusi per unit akan meningkat, sehingga kontribusi dari setiap unit yang terjual menjadi lebih besar. Degree of operating leverage atau yang disebut dengan DOL dapat diukur untuk tingkat penjualan yang ada dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba operasi. Jika biaya tetap dibandingkan untuk menurunkan biaya variabel sehingga margin kontribusi meningkat dan laba operasi turun, maka degree of operating leverage meningkat atau menandakan peningkatan dalam resiko. Semakin besar degree of operating leverage, semakin besar perubahan dalam penjualan akan memengaruhi laba operasi. Degree of leverage atau DOL dapat digunakan untuk menghitung perubahan dalam laba operasi secara langsung yang disebabkan oleh perusahaan persentase dalam penjualan. Perusahaan persentase dalam laba sama dengan degree of leverage dikali dengan perubahan persentase dalam penjualan. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.